Nyo tamanu-manu suatu sore. Nyo datanglah dari istri beliau Ibu Sarah. Nyo urui-urui dari belakang. Daim. Bamangko coyko nama nuang daim. Ana bapikir. Orang awak kan itu. Membawa orang ko namanya sekali-sekali, kan? Kita lah 75 tahun nikah. Alun dapat anak. Ambo berkeinginan dapat anak seorang laki-laki jadi. Diangkat loh di Allah jadi rasul. Ada warisan dan ambo tinggalkan sebagai rasul untuk memimpin manusia masa datang. Ya kan tamanuang lo istri beliau. Jadi kalau tamanuang suami jangan dipedia sana bu. Tanyuan. Kok anan sakit dia kok anan apa? Itu suami istri itu. Si kati mati terambau ke ladang membawa ladiang luko lah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awajo tabiang sanda menyanda keduanya. Tabiang ba mengko ndak runtuh de ado awe. Awe bangko ndak taban de ado tabiang, jadi saling menguatkan. Ketika ibu bersanding dulu jadi anak daro jo marapulai, anang kecik tukang malin pantan. Anak daro jo marapulai bak talam jo tudong saji bak kapuran jo saoknyo. Siku ikan siku kulari samo tajalo keduanya, cie bulan cie matahari samo bacayo keduanya. Asalah kama ibu duduk. Sari itu, salah kama. Sebelah kiri kan? Jadi mitra kita, istri kita ini Pak. Kenapa dari tulang rusuk kiri diciptakan? Ini mitra awak, mensupport awak. Kita bersemangat melakukan apapun karena ada dorongan yang baik dari istri kita. Maka dia berperan penting dalam rumah tangga kita. Bamang kondak dari tulang punggung yang diciptakan di Allah. Kalau tulang punggung, tu budak Pak di belakang. Aba belum kondak tulang dado. Bang kondak dari tulang dado nang kami diciptakan di Allah Ustaz. Bang dari tulang rusuk. Kalau dari tulang dado, ibu mendahului suami seterusnya. Sedang tak seri darang tulang rusuk gua adunya membagak ke suami. Apalagi kalau dari tulang dadu. Awak itu je Pak. Istri itu kalau nyo minta pitih awak, tu kita bukan menganggap dia itu pengemis, itu haknya. Dia menuntut hak. Nah, tapi bapak-bapak jangan diagian sadonyo. Tinggal aja sekuat seketik. Perusi kan dari tulang rusuk bengkok ya. Bengkoknya ke dalam. Kalau dia gini kabi aja ke satu itu. Keluarnya payah kan. Yo tuh bu. Jadi akato Siti Sarah ndak mungkin tuh dole bang. Ambo lah gaik lah lamo ambo keropos monopos. Bang, ambo caliak laki-laki sagai abang sehat kok. Babini jono mudonyo lagi ya Allah keturunan. Bang, dia lah ambo berkorban untuk abang. Korban perasaan. Sawananyo iko padi ya bang. Kalau minum madu manis, tapi kalau di madu pahit bang. Samo jo kain balipek dalam mari disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi di luar lipek nanti berubah di dalam cair tiok ragi. Tapi biarlah supaya abang dapat keturunan. Ko malu abang malamar dia lamaran. Jadi Siti Sarah ko nan malamar Siti Ajir. Siti Ajir ko sia anak angkat mereka. Jadi anak angke boleh dinikahi Pak. Kalau ada Pak keneti kan anak angke kicik sebagai ibu. Kan tak berdosa kan boleh. Nyo dizinain tak boleh. Menikah boleh. Hanya tolonglah malamarkan Dek Siti Sarah, Siti Ajir ko untuk istri nang kedua dek suaminya. Nah,
Katanya melamar, ya kan? Nyo melamar jo bahasa Arab, ndak mungkin nambo membacuan lamaran tu jo bahasa Arab. Ndak terbiasa lidah, kau ndak mahir. Kita pindah ke bahasa Minang ya. Kata Siti Sarah, badan tuang badia dalam kabun di dake lurah Sigumanti, kanela rusuh panjang bulu badia nan duo satuangan. Sungguh diagak sampai balun bani iyo dalam mati saja di tahun nanda ulu, kini lah baru ambo sampaikan. Hajir, mau ndak kamu menjadi istri dari ayah angkatmu? Ya kan, betul sekecil Siti Hajir. Kalau cuy itu anak ibu dicarian jodoh tanda amuhnya. Tapi kalau menangihnya, itu tanda ndak amuh. Jadi pasuan. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajir. Setahun kemudian dapat anak dengan doa beliau, Rabbi habli minas salihin. Dapatlah anak. Benarkah anak beliau itu saleh? Yo, kadidabihnya amuh jo. Bacalah surah As-Saffat. Ikan kalau dapat anak saleh kau kadang nanti pak. Ambo ada lo anak ambo pak ramah pangeceknya pengarahan Jawa tu sonta menelepon. Tapi kok kadidabih kau mungkin tak amuh. Ini namanya Fatli, tinggal Jakarta. Fatli, hari raya wajib besok gua. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim nak Fatli nang kadidabih untuk korban tahun kini, ya kan? Nya mungkin tak berang dah. Nya galak saja. Ya, ayah kali gapuk lah. Ayah umur ayah lah 71, lah patut mati. Joko ayah tu kadidabih pak. Paling panjang masa lagi. Agi cewek. Ibu, bapak yang terhormat. Jadi Nabi Ibrahim beristri lagi itu bukan kemauannya. Karena sudah ditakdirkan di Allah baitu apa namanya kadarullahnya. Ya kan? Nah, tapi kita harus tahu lah laki-laki pak lah 75 tahun sudah nikah. Ambo yakin Pak Jalle ke 75 tahun sudah nikah pak. Usia pernikahan 75 tahun saya basari awak dapat kan. Ambo 32 tahun sampai bulannya pak. Alah pak ibu pak. Nah, 32 tahun sampai bulan. Ambo ndak mungkin pada taat ambo kita sadonya kuaka sampai umur pernikahan 75 tahun. Ya kan? Menikahlah ambek lo lebih-lebih anak muda gini. Lah 3 tahunnya di pegawai negeri lalunya nikah. Ya kan? Banyak anak muda gini talek nikah. Ambo baru tangke jadi pegawai dulu di Windarwang, langsung minta nikah agama ambo. Tinggal bini lemak. Lah pegawai tetap alah. Ya kan? Kalau lama-lama anak bujang kau menikah nak babini lah umur 40 anak alun tamek sedih lewat mati. Ya kan? Ragu ke memilih jodoh ko pak acara dia Allah mudah sadonya salat istikharah. Kalau ada nan mudo ragu memilih jodoh salat istikharah pokoknya tunjuan Allah. Allah Pak Ustaz lah 3 kali kami salat istikharah piatikan naik keduanya nikah keduanya. Mengapa ya? Dalam Quran kan boleh begini dua mah. Boleh. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah sebagai kekasihnya itu karena yang pertama beliau itu adalah jujur atau siddiq. Sebenarnya bapak-bapak serupa Pak Thomas dan diceritain Pak Megus tadi itu hidayah Allah kayaknya teman-teman. Sebenarnya saya dulu lama itu tuh orang sukses itu harus orang jujur.
Pindah nyimbo di KPK. Para anak kagak gawa. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Asal ndak jujur nyimbo di KPK. Jadi sidik itu saja diuraikan. Abu Bakar jalan. Sidik, Nabi nama dia itu. Kenapa? Dia selalu kaum muslimin mengakui dengan jujur. Nanti kecil Nabi, nyo percaya. Ketika Nabi Isra Mi'raj goyang iman orang sebagian. Ditanya orang ke Abu Bakar, engkau ada tak mendengar Muhammad mengatakan sampai ke langit hanya 5 jam? Kalau hanya Muhammad yang mengatakan saya percaya. Atau Abu Bakar? Abu Bakar Siddiq. Orang jujur itu loh membantu Nabi, Pak. Tambah berhasil Nabi. Kemudian ada di belakang Nabi itu orang baga karena bana. Barani karena bana. Siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh Pak tingginya 2 meter. Naiknya kata kudo tinggi itu ndak nyolatan kakinya di tempat kaki itu dok. Malepai ke bawah, tu nyo bagari kasih karena kakinya. Ndak pernah kalah dia juara gulat atau fisik. Kalau imannya di dalam, kamasuk iblis dari simpang Steba tu, ya kan? Umar lalu sikoa dari Nanggalo, mainda iblis. Mainda kecek kan? Tu Umar ndak lantai nganen buat soboknya. Kalau Umar nang kini nyo iri angsa malam ini. Orang bagak karena bana tu nak membantu Nabi, tambah berhasil Nabi. Kemudian ada orang kaya dermawan, siapa? Beliaulah Utsman bin Affan. Orang kini mengatakan konsumsi, akomodasi, transportasi, biaya yang timbul untuk Nabi menegakkan akidah Islam ini, Utsman berpartisipasi 3/4 hartanya untuk acara agama. Kemana dicari Utsman pada itu gini? Utsman yang kini itu dipotong segajinya 2,5%, memerui panjang saja siang malam untuk zakat. Itulah bantu Nabi. Orang kaya derma, pergunakanlah kekayaan kita untuk Allah menyuruh hendak sadonya do Pak sebagiannya. Wa mimma razaqnahum wa mimma sebahagian dan sebahagian dari rezekimu infakkanlah untuk jalan Allah. Sebagian lagi untuk biaya hidupmu. Pemuda lincah jujur loh siana mentu Nabi. Ali bin Abi Thalib. Tu sama je bujang Salamek di Minangkabau tu Pak. Utaknya jadi lincah, capek kaki ringan tangan. Ilmu yang ditunjuk Nabi capek dapet ni. Kecil orang pawah badendang Selasa balai Bandar Buik ke balai nak rang Padang Basi cie dia jampe dapet menggeleng guru majai. Baala utak pajago hebat. Tu Ali bin Abi Thalib. Dan mentalnya dan imannya sangat kuat ketika Nabi ditangkuk di orang Quraisy Pak ketika akan hijrah ke Madinah. Apa kata Nabi? Allah menyuruh engkau menggantian ambo lalu di tempat tidur ambo ali. Ambo di tempat tidur engkau salimui ndak kita tukar. Karena rumah ini akan dikepung oleh orang Quraisy. Kalau awak ali bah dak lantai dengan den Rasulullah kok nyo catut sejo kapak dari luar kau tu ada nang mati. Tapi Ali tidak begitu. Ya Rasul, andaikan saya mati dibunuh oleh orang Quraisy malam ini, darah saya terserak di persada ini, dia akan bicara nanti di akhirat bahwa Ali bin Abi Thalib gugur dalam membantu hijrah Nabi. Saya mau ya Rasulullah. Begitu hendaknya semangat pemuda Islam. Jangan jadi pemuda teler. Ya.
pemuda yang berkualitas imannya. Karena ulama-ulama nang gae ko pa anyo bi mati seleng. Iyo, lebih-lebih segae ambo ka. Ambo di WA kami orang pensiun di Daruang ko pa, gak sekali 10 hari, sekali seminggu ada sekawan sama pensiun kena mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berpulang pula saudara kita pensiunan tahun sekian. Nah, tunggulah segae ambo ko pa, kalau basobo sampai awak menjepui pensiun tu agak tanya orang pernah lagi duitnya ya. Kalau lagi sehat tu lah kurang kesehatan lewat laga ada pertanyaan itu apa bara orang kita nan sama pensiun tinggal lagi ya kan itu pertanyaan yang kedua ya kan. Begitulah perjalanan hidup kita ini setiap periode. Kalau orang lapis sekolah tu Pak Allah sudah nyutame SMA, apa tamunya balik sudah mencoret-coret baju tu. Ni mana buang ambo di PB, ambo di Gajah Mada, ambo di Unan saja. Mah ambo di UNP. Aku lah dapat lah sarjana lah semua kerja di mana kerja dan di PLN dan di Daruam Semen. Ambo dapat kerja di perusahaan baru. Di mana? Di perusahaan Pak Yusuf Kala di Jakarta. Ya kan? Lah sudah tu. Lalu tamu lo deh. Allah ini, Allah dua nak deh. Ya, wang. Ada nyolong nak cepet lah. Hari acok kampu gini je. Kalau Allah ini kampu hari malam kan ada negeri pagui je. Dan itu halal. Bekolah lama lah nak suruh sebolo lihat reuni namanya mah. Orang-orang nak lami nentuang. Itu tu. Jadi setiap periode pertanyaan tu lain-lain. Ada nalah parah nak Pak umur lah 90 datang cucu jo anak jo nentu ke rumah. Anak saya. Anak tentu lai lapi. Lapi kun. Ini. Kalau lama dia itu alai. Ibu-ibu nan datang kini ko ada ndak suami ibu nan 71 umurnya? Segai embo ko ada? Kalau ada matinya jangan ditangi hijau ialah patut mati tu malah 71. Menangis-nangis awaknya ndak kai duit lah. Umur Nabi 63-nya. Aku lah sempat 7 saat. Serupa ustaz ko lah patut mati juga. Iya. Bangkun tak mati je lah. Tapi tu pertama ajal halun sampai. Ibu dengar tadi nyo ajak ibu jo apa mendoa nambo di Ustaz Megus. Mudah-mudahan ulama kita orang tua kita ini diberi juga kesehatan oleh Allah. Indak jamaah siko saya maminan berapa? Di Palembang petang lebih 3.000 orang jamaah. Amin. Sehat nyolah Ustaz ko kecik protokol. Amin. Kuat orang kan menyumpah seorang-seorang lah mati lah tu. Tu kalah dia namanya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah. Ya kan? Untuk itu kembali kita. Apa? Dalam kehidupan Nabi itu dari mana saja kita tinjau beliau itu sukses. Kenapa beliau sukses mempertemukan orang muhajirin dengan orang ansar? Karena yang dibina Nabi itu dulu akhlak. Kalaulah tak bangun jembatan hati dah ke awak kan acok membangun jembatan batang air saja. Jembatan hati kok diremehkan. Padahal itu menjalin ukhuwah Islamiyah. Nabi itu menyerapikan dulu. Cara beliau merapatkan itu bagaimana? Itulah yang diturunkan Allah dalam Quran. Wa amruhum syura bainahum. Ikan tua Ustaz, itu nama musajinya musajid syura. Kerana orang sinan selalu musyawarah. Bertanya ambo ke ibu cik,
Boleh. Bupati manan tinggi kekuasaannya Jawakia bupati. Tinggi bupati. Wali kota Jawakianya tinggi wali kota. Gubernur gubernur nomor 1, wakilnya nomor 2. Anggota DPR salah satunya Pak Maigus Kwa. Ya kan? Nyo wakil rakyat, mana tinggi kekuasaannya jo rakyat? Tinggi rakyat. Jadi siapa jadi anggota DPR besok? Ya kan? Agak baso awak tangke kateh tu rakyat nama milih. Tinggi rakyat dari awak. Jadi kaum muslimin ikhlas-ikhlas. Ada sebagian anggota DPR kok Pak, kalau ada pengajian Modeko, koknya datang satu hari ke pemilu kok. Ya kan? Ini Bapak Pak. Hanya bawa lapi. Ya kan? Sebagai sumbangan. Kira kau ndak terpilih hanya di daerah itu. Nyo japui lo lapi kau lihat. Iko ndak meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Pak Maigus iko kaum muslimin mudonya dulu jadi ketua DPRD Kota Padang. Kini masih muda baru keluar dibanding Ambo. Iya kan? Tahun 67 lagi. Ambo tahun 52. Kalau Jo Hijriah umur Ambo kini lah 73. Jo Masehi 71. Baik. Kalau Ambo mencalon lo untuk jadi presiden bisa enggak? Bisa, tuh hak warga negara. Kalau punya kompetensi. Ya kan ada partai pendukung. Tapi bangko ndak satu, Ustaz Ambo ndak babini lah. Ada kawan ndak babini, satu aja mencalon. Ini bapak-bapak ini. Asian yang jadi ibu negara. Parahnya. Ndak sekali 2 kali gagal no. Satu aja lihat. Mbak tu kena satu mana? Yalah jadi ustaz kata. Awak didoaan dek jamaah. Mbak tekanan bapak ibu kaum muslimin para jamaah. Ya mungkin garis tangan ambo itu dek Allah. Kamu Ristawardi, ya kan? Ambo jadian sebagai ustaz saja. Ternyata itu. Malah ada komandan Ambo tanya Pak, kalau Ambo ngaji dengan teduh, ya, Bu ya acok jauh-jauh ngaji gini ya. Ya ndak baat tu Pak. Bab itu je. Dulu ketika Ambo karajo jawab Pak, ndak ada Ambo dapat SPJ sebab Ambo karyawan rendah je. Ya kan? Akhirnya nyo ganti deh Allah SPJ itu je. Iya tu Pak. Ya kan? Lah umur 71 pula dia dia Allah kesehatan kumari pai. Ibu-ibu bapak-bapak yang terhormat, itulah. Ristawardi jantan manuang sayang di rumah kematian bini, ya kan? Denggaraan hati orang Islam, orang-orang Minang yang mengerti bahasa Minang. Denggaraan hatinya mengundang mengaji jauh aja, jauh. Dulu ambo taraga wana ke mencari jembatan Suramadu tu. Ini ceritanya di orang Kambo. Pensiun ambo 2 juta nya Pak. Siu ke Petabang seberapa tu transit tu dari Padang ke Jakarta ke Surabaya. Tapi ada saya orang Minang di Jawa Timur mengundang mengaji di rumah gadang sana. Ustaz, kita pai raun mengaji sekali saja. Nyoba ambo pai raun ke Madura melalui jembatan. Di balik tu ada rumah makan namanya restoran Sinjai. Ambo buat lopan tuncik. Rumah makan restoran Sinjai Rancak Jembatan Suramadu. Kalau jadwal lain sesuai di Jawa Timur kita bertamu. Alhamdulillah. Ini di Sungai di Sungai Sapi. Sekali ko bulu ambo salamoi duit jadi mau balik kemari.
Lawarala mau nyombo jadi mubalik sejak tahun 83. Anang kamu saji an-nur kuan sekali guru. Padahal nanti lampau kemari lah banyak mah al-munawarah, al-qadar, al-hidayah, banyak. Jadi takdir Allah hari kini kutiko jamaah rami kuan. Ambo yakin mengkorami jamaah ko nyorato-rato lah mendengar di YouTube. Nah, kini ustaz di YouTube tu datang ni mensaji an-nur. Kita cari aja lah ustaz Kelera tu sebentar. Sekurang-kurangnya mencari ustaz. Alah. Tapi ibu-ibu tetap beruntung asalkan ikhlas. Bapak-bapak juga begitu. Kalau melihat di YouTube sebab itu pahalanya ciknya. Amu mendengar kaji itu diamalkan. Tapi kalau datang kamu saji saja ibu berangkit dari rumah tadi jawab Pak sampai siko salat isya berjamaah, kemudian i'tikaf mendengar kita membaca sejarah Nabi. Baikku sudah ku acara ibu pulang. Lah tiba ibu jawab Pak di janjang rumah baru berhenti malaikat mendoakan. Coba bayangkan itu. Saya tidak panik malaikat tu Ustaz. Kalau dibawa ke diri awak, ya panik Pak. Bab itu awak punya nafsu, punya keinginan, ya kan? Ingin lalu, ingin istirahat. Malaikat tidak, dia tidak punya nafsu, keinginannya tidak ada. Coba Pak lihat sabalik, lawara gambar anggota legislatif kok. Lihat donan baliho malaikat. Dia tidak punya keinginan. Dia anak disuruh Allah itu, sebenarnya kerajaan cik. Apa doanya? Dua saja. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa orang yang datang meramaikan masjid itu ya Allah. Ampunkan dosanya besar kecil ya Allah, maafkan kesalahannya. Doa yang kedua, masukkanlah dia ya Allah ke dalam surga. Aduh jamaah nambah tanya, bang kau nak kayu nyodoan dia melekah tu Ustaz. Pak, ini untuk kita ketahui ya, kalau alun adonan tahu kayu itulah kadarullah Pak. Ya kan? Jadi tidak mungkin orang nantak ke kayu kecil Allah jadi kayu. Kan kecil orang kayu kau kerajo kare. Ya kan? Jadi dapat tukang becak dan sepeda tu, berputar-putar pinggangnya mengayuh becak tu. Lek kayunya. Tidak, karena jauh kare teori itu. Jadi kaya itu takdir Allah. Makanya kita tidak boleh bingi iri ke orang kaya. Kalau iri bingi awak ke orang kaya, artinya kita tidak rela dengan ketentuan Allah. Abdurrahman bin Auf mendengar cerita, nyukala dijamin masuk surga di Nabi itu. Tadanga lorinya Nabi bersabda, orang kayo-kayo kau taundur masuk surga sampai puluhan tahun. Camehnya. Engkau kan dijamin ya talambe sampai puluh tahun tidak rantai dengan bodoh ya Rasul bialam bawan saya delaj. Nyo kerajonyo ngalih buah-buahan. Nyo kalih sebuah-buahan nan busuk lah. Nyo ingin nak nyo wali orang lagi kita makan pokok habis nan jadi. Payam pok pulang aban tabayi beli godok tinggal beli katan. Habis pitih tu ban saya. Ala gadang artinya. Tak jadi buat talambe masuk surga. Kira di Syria ada penyakit aneh. Ubeknya buah-buahan busuk. Ya kan? Lah habis buah-buahan busuk di Syria tu. Dapatlah kabar di Madinah ada orang menjual buah-buahan busuk. Datanglah orang dan selama kau buah-buahan kau nak dibali orang, deklah busuk. Kiranya nyo mujarab untuk ubek dengan kadar Allah, ya kan? Datang orang ke sini nak menjual cik nyo sebuah buah busuk kan. Abi taruh besok ada yang busuk jual lah. Akhirnya kaya lo balik. Jadi kaya itu sudah takdir Allah. Kalau diambil ketujuh doa malaikat nan tadi. Ampunkanlah dosa jamaah yang meramaikan masjid ini ya Allah. Mereka mendengarkan pengajian walaupun sambil lalu ya Allah. Sudah tu nyodoan masuk
masuk sarugo. Ndak kata tewak. Sarugo tu kata Rasulullah bu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Diarahkan orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Siapa? Itulah jemaah Masjid An-Nur. Laki-laki dan perempuan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah mereka sampai di pintu surga itu, wa futihat. Kalau orang kafir futihat sebenarnya apa? Kalau orang takwa pakai waw, wa futihat, dan dibukakan pintunya oleh malaikat penjaganya. Begitu pintu terbuka, nampaklah isi surga itu sebagian. Kalau lah terbuka pintu, nampak. Apa itu malie isi serugo yang tidak pernah Malika lihat di dunia ini. 60 tahun kecil Nabi di pintu serugo tu orang mengango selalu. 60 tahun kasadonyo Ustaz Maikus mengango, Ristawardi mengango, jamaah Masjid An-Nur mengango. Itu saja kecil Nabi itu Pak, 60 tahun itu saja. Tak pernah mencari rancak. Adakah kita terpesona seperti itu di dunia? Tidak. Tapa indahnya surga. Ya betul dia malaikat Ridwan. Bro, jangan masuk aja. Fadkhuluha khalidin. Khalidin itu apa? Masuk engkau di dalam, tak keluar ledo. Salamu-lamunya sinan. Jadi anggota DPR 3 periode sampai periode besok enggak lagi. Lebih-lebih kalau mati dalam dinas. Ya kan? Bupati Sumatera Barat 2 mati dalam dinas, Pak. Ya kan? Pak Sairan, Pak Irdinansah Tarmizi. Kalau mati itu datang Pak, menjadi bupati, jadi anggota DPR, sedang bakutubah saja Pak. Kalau ajalah sampai ndaknya nantian deh Allah kutubah itu selesai. Itu Ustaz Marnis Marum, tokoh Muhammadiyah di Telatang Kamang. Hari Raya Nanda Ulubana, ketika beliau membaca khutbah kedua, doanya Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Sampai dia baca doa itu, Allahumma khtim lana a'malana. Itulah lamah suaranya. Wa ajalana ya Allah bi husnil lunglai Pak. Rabahnya sambui di jemaah. Di telantang di lapiak gua. Dokter ada dekat itu. Dah ada lah. Coba bayangkan itu Pak. Koknya sudahan di Allah dulu nyoba kutubah. Sudah itulah salam-salaman jo jemaah lah yo gelo lontong di jemaah. Kok meninggal sudah tu kali dalam kanyang baru itu. Ya kan? Ikon tak? Apalah ya Pak pada mino kanyo tunggu di Allah kawan tu. Tak ada Nabi Muhammad main mino tu dah. Ada. Ya kan? Jadi nak kita nalah bau umur kau Pak. Nan yo salah kerja. Ya kan? Mapa ayat Quran awak, surek-surek pendek. Amma surek amma tu banyak enam panjang apa? Amma yatasaalun tu kan surek amma tu. Nah, tapi kalau rajin awak baca bisa jo hafal. Ya kan? Nomor manfaat kerja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, satu lagi kata Rasulullah, orang yang rajin membaca Al-Quran seperti beliau tidak akan pernah pikun karena memorinya berisi ayat Allah. Kalau lagu pawuh gitu apa Pak tu menabang kayu segera jangan. Lagu dari anak orang ke anak orang. Tangan ada Pak saluan dari itu. Anak orang di Bukit Tinggi, anak orang di Kota Tua, anak-anaknya anak rejik. Aduh cik. Kita hafal lah Al-Quran. Anak-anak muda tirulah Nabi Siddiq jujur sampai kami nentu tua kah.
Nah, ibu-ibu betul pula. Nama-nama saya kecil ke cucu kadang-kadang tanpa sadar awak maja cucu berutuh. Nek, pergi ke balai cik nek jalan nenek sewantanya. Kau ni balian ang rambutan kau. Adik di kecil engkau beli rambutannya nak pergi lera. Alah tiba rumah kau hendak dibeli. Mah rambutan nek orang jual mati je. Apa ala nenek dan kau sawana berfikir panjang. Artinya kita menanamkan sifat yang tidak jujur tanpa kita sadari. Kemudian terakhir Nabi Muhammad itu bapak-bapak beliau pemaaf. Jadi sifat pemaaf ku kecil orang Minang wa nan memakai agama Islam. Parelah banyak faedah, pemaaf gadang pahalo. Dan lawan bisa berubah jadi kawan kalau kita pemaaf. Kalau pendendam tidak akan mendatangkan banyak masalah yang akan datang. Kalau pendendam. Tapi kalau pemaaf, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya akan lancar. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika beliau sudah ditolong oleh Allah, beliau akan futuh Makkah, akan memasuki Makkah dengan orang Islam yang telah kuat lahir batin. Beliau menaku akan masuk Makkah. Muhammad, kemenangan sudah di tanganmu, kecil orang-orang Islam. Kenapa engkau menekur dan menangis? Kemenangan itu hanya milik Allah. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Berapa banyak orang yang menyakiti beliau sampai beliau disuruh pindah ke Madinah oleh Allah. Tapi ketika kekuasaan sudah di tangannya, ibarat orang kemenabang kayu, ulu kapak tu di tangannya, bisa saja mayuan matonya kama baile. Tapi tidak. Orang-orang kafir sudah cemas semuanya. Kata Nabi, sianan masuk ke rumah Abu Sufyan di Masjidil Haram aman. Itu menunjukkan tak kamalan. Setelah begitu sifat Nabi yang kafir dalam masuk masjid tadi nyobar sahadat. Yang masih kafir yang telah masuk ke rumah Abu Sufyan bersahadat. Semakin berkibar Islam itu. Jadi sangat salah lah orang yang menilai agama Islam konyo sabui umatnya intoleran, radikal, teroris, ya kan? Ya kan, itu tidak benar. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah menyempurnakan Islam yang sebelumnya, ya kan? Itulah kaum muslimin, agama yang akan menjadikan rahmatan lil alamin. Nah, itulah kita tebarkan di awak ke pemilu besok, rahmatan lil alamin kalau awak memilih. Itu kita usahakan bersama-sama. Kita berbeda pilihan, ya kan, itu biasa. Tapi jangan kita pecah. Kambanglah lapi awak, jangan diguluang lapi orang. Tarangilah lampu awak, jangan dipadaman lampu orang. Kalau ada nampak di ibu baliho jo rabah, bedanya baliho ustaz jo baliho caleg. Serano di Jakarta banyak baliho emboga pak, banyak tiuk sudui. Tapi tidak ada sinan partainya, tidak ada nomornya, tidak ada tanda panah mencucut, tidak ada. Nah, mencetak baliho tu ramu saji, saya tidak ada mau ngeluang pitih. Pak balik pak, mego saudara kali lah jadi. Cutanya yang keliau membuat baliho tu awak memokoi pitih keluar di bali lo lai kayu untuk tonggaknya diupah lo menagaan. Tidak itu. Baliho ustaz tidak ada pak, foto saya tidak ada minta orang gini lah. Rupa ustaz adalah namanya gini. Alah ada fotonya tu di tukang cetak baliho. Ada pak, tinggal cetak salah. Nah, jadi kalau ada baliho caleg nalah tagak, tu pak angin kancang, rabahnya tolong tagaan, tu bapak lo. Walaupun itu tidak partai awak. Agak selanya lah bau sawo galak tangannya nyebituan.
Arabah baliho tu sedang menungkui nyo galak ndak ibu pak je ibu. Tolong menaga amalia. Nan paling salah lai ambo caliak di pekumbuh tu pak. Nyo cabiak je pisau baliho orang tu. Tu dangki badoso punya orang. Dicabiak. Jangan seperti itu kita. Tu pitaruh hamba nan terakhir lah. Setiap pemilu pak sekali 5 tahun ada di suatu kelurahan sampai 50% orang tak datang. Tanyalah ke Pak Megus, berapa banyaknya kini orang kapi di DPR RI. Karena orang Islam tak mau pai. Katanya memilih hendak memilih awak itu ya kecuitu je. Atu pikiran ambo mengaji ke Batam Pak. Ambo tanya, wah mengko banyak orang Batak sih kau jadi ketua jadi wakil. Jadi orang Batak tu kan namanya ada di belakang. Kalau ada orang Batak merantau ke sini, orang ke pemilu, nampak dinyo caleg ke Siregar. Ya kan? Sembiring. Tak ketahuan aja yo pilih. Orang Islam sebagian tak pai. Besok kau jangan ada di Sungai Sapih. Pai awaklah KTPS adonya. Pergunakan hak pilih kita. Kalau kita tidak memilih, orang kapi memilih sadonya. Tanyalah je Pak Megus. Di DPRD itu Pak suara terbanyak. Walaupun bana awak, tapi di voting awak kalah. Menurut nan tak salah, nan tak bana tu awak. Begitu. Jadi jangan ada kita yang tidak ikut memilih. Kalau tidak mau satu memilih, pindah dari Indonesia kau. Pindah. Ambo tak pernah tak satu Pak. Walaupun ambo tak satu berpolitik, lainnya aja di Pak Sli Kaidir kan dia tak ada ilmu ambo do Pak. Ambo tak sarjana, Ustaz lain deh Dokter Andes mah. Tu tak Dokter Andes do Pak tu DRS sunyo dakwah Raun Sawali tu yo tu. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji nak sampai katam sulit lah ambo bercerita. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari. Ba'alo si buto ke memimpiang. Jadi ketua OSIS di sekolah tak pernah ada Pak. Tak ada pernah berorganisasi. Sedang jadi mau balik ini kok Pak. Dahulu ambo training mau balik kok di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Tak ada. Ambo tak orang Perti, ambo tak orang Muhammadiyah, ambo tak NU, ambo orang Islam ni. Itu sih, ada. Memang tak ada berorganisasi ambo. Kan tak kemungkin jadi anggota DPR. Ambo calik-calik jadi ustaz kau dapat je piti. Bapak-bapak ya. Ya. Jadilah kadarullah itu kan. Dapat je. Bakau kabih pensiun di undangan lo ngaji lihat. Ini. Lain sehat Bapak Ibu. Lain. Tapi walaupun sehat awak kini bisa ndak diantara awakku walaupun sehat tapi tiba ajal, bisa ndak awak meninggal? Bisa. Sudah ngaji ada antara jemaah kau meninggal misalnya. Nyumuman dek pengurus. Subuh besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jemaah Masjid An-Nur yang tadi malam beliau sangat antusias mendengarkan tausiah Ustaz Ristawardi. Tapi malang tak bisa ditolak, mujuan tak dapat diraih. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang angok berbalik ke nan punyo. Ketika beliau akan tidur paniang, dibawa di anaknya ke puskesmas Nanggalo. Tak bisa roh tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah di rumah duka, sudah salat subuh, kita besok melayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil pengurus tu tanya wak siapa meninggal, itu nambah sanda di tonggak menengah kaji itu je. Bisa tak ibu-ibu nama sanda aja takui lah. Itu contoh.
Karena kita akan meninggal, maka kita persiapkanlah diri kita meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama itu siddiq. Sudah itu amanah. Sudah itu tabligh. Sudah itu baru fatanah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Kalau ada yang salah Bapak Ibu dari penyampaian nambo ke jamaah jo Pak pengurus jo Bapak anggota DPRD, ambo mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah. Dan kita doakan negeri kita tercinta ini aman. Saya sudah merasakan perang saudara tahun 57-58. Sudah pemilu tahun 55 itu tidak selamat lah Pak. Mulai bercakap muncuang. Akhirnya berperang. Sebenarnya kalau ditangani dengan kepala dingin aman. Kenapa? Yang dituntut oleh Sumatera Barat ketika itu otonomi daerah yang terpakai hari ini. Nah, tapi ditanggapi dengan negatif. Apa akibatnya perang saudara itu? Rakyat hidupnya sama hidup singgang. Dia api di bawah api. Nah gadi-gadinya perkosa di tentara Pak. Tidak semua perjuangan orang itu murni. Namanya SOB. Ya kan? Itulah kalau negari parang. Jadi kita doakan negari ku aman. Apa kalau sudah makan ada juga ajaran gaib dan salah, jangan kita amal nyolek. Ada orang gaib kalau sudah makan itu ajan sanda atau enggak? Kok ke parang lah orang lain. Ya kan? Yang kecilnya elok kalau parang. Sudah makan tuh baca alhamdulillah. Perang saudara akan menghancurkan bangsa ini. Ya Allah, pesta apapun namanya yang tahun 2024 ini, amankanlah negeri kami ya Allah. Terpilihlah pemimpin yang baik ya Allah. Dan kami sebagai orang yang engkau jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami orang baik-baik semuanya ya Allah. Amin. Lagi maaf Bapak Ibu. Terima kasih banyak ibu-ibu na lalok puyu itu lambo maafkan. Ya, coba loh. Tak ada salah dah lah. Salah ke Tuhan nambo minta ampun. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh ambo bapantun je. Di ma jalan ke Batu Busuk, kakida jalan Kotolua, di belakang Batang Kuranji, tasabut ayahnya janiah. Di ma cako pintu ke masuk, sinan lo kito ke keluar. Lambo lapeh jamaah jawatinan suci jemukonan janiah. Pulang malai. Billahi taufik wal hidayah.